Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, bapak dan saudaraku sekalian yang baik yang dimuliakan Allah, mari kita mulai pengajian kita malam hari ini dengan bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu bapak, saudara-saudaraku sekalian yang baik dan dimuliakan Allah, mari kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah malam hari ini diberikan kemudahan, kesempatan untuk bisa sholat berjamaah, sholat maghrib berjamaah, dan insya Allah nanti sholat isya berjamaah ditambah dengan pengajian. Mudah-mudahan ibadah kita malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, jangan lupa untuk selalu bersolawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, minimal dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang semakin mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menghidup-hidupkan sunnah-sunnahnya dalam kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu, karena suasananya masih suasana Syawal, sekarang tanggal 19 ya, 19 Syawal. Oleh karena itu kami sampaikan ja'alanallah minal aidin wal faizin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin. Mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang menang dan orang-orang yang kembali kepada kesucian, karena dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga amalia ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Jadi kalau di Syawal, Idul Fitri itu yang terkadang masih keliru, dua orang ketemu, yang satu mengucapkan minal aidin, yang kedua wal faizin. Minal aidin wal faizin. Nah, itu keliru kalau itu ya. Yang benar malah minal aidin wal faizin, dijawabnya sama minal aidin wal faizin, itu malah benar gitu. Atau yang lebih pas lagi tadi, ja'alanallah minal aidin wal faizin, atau taqabbalallahu minna wa minkum. Jadi jangan minal aidin ya mas wal faizin. Itu salah kaprah itu. Dan yang salah kaprah lagi, mohon maaf lahir batin. Mohon maaf lahir batin. Jadi mohon maaf lahir, mohon maaf itu harus jelas.
Harus jelas Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu kalau mau minta maaf tuh harus jelas. Pak, saya maaf karena saya dulu pernah berbuat begini sama Bapak atau sama Ibu. Harus jelas gitu disebutkan. Kekeliruannya itu, kesalahan kita itu apa disebutkan. Jadi seperti jual beli. Ya. Kalau belum disebutkan itu belum selesai. Belum selesai. Jadi minta maaf itu harus dijelaskan. Oleh karena itu, yang lebih disukai Allah itu memaafkan, bukan bukan minta maaf. Memaafkan itu yang disukai Allah. Wal afina anin nas. Maka ciri orang takwa itu bukan minta maaf, tapi memberi maaf. Kalau memberi maaf tidak perlu disebutkan. Panjenengan di rumah duduk manis gitu, menghadap kiblat, terus mengatakan begini, ya Allah, saksikanlah hari ini atau detik ini semua orang yang pernah berbuat salah dengan saya maafkan. Selesai itu. Tidak perlu disebutkan kesalahannya apa, tidak perlu. Tapi kalau minta maaf harus disebutkan. Misalnya ada orang menyebutkan begini, Pak, Ibu, saya minta maaf karena saya pernah memfitnah panjenengan, misalnya begitu. Pada tahun 2002 saya memfitnah panjenengan, tolong saya dimaafkan. Nah, orang yang dimintain maaf itu ingat gara-gara fitnahnya dia berpisah dengan istrinya, bangkrut bisnisnya. Kira-kira kalau posisinya seperti itu mau dimaafkan? Nah, itu makanya memaafkan itu berat, gitu. Lebih mulia, gitu. Lebih mulia memaafkan itu. Bayangkan kalau seperti itu kejadiannya, orang minta maaf karena pernah memfitnah, gara-gara fitnahnya itu hidupnya hancur. Nah, kira-kira mau memberi maaf enggak kalau seperti itu? Nah, itulah nanti silaturahmi kita bahas ya. Baik Bapak Ibu. Di dalam ayat Ali Imran ayat 112 Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dzuribat 'alaihimud dhillatu aynama suqifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang teguh kepada tali agama Allah, hablum minallah, dan tali perjanjian dengan manusia atau hablum minannas. Jadi ayat ini sudah jelas ya, siapapun akan selalu dalam kehinaan, dimanapun dia berada akan selalu dalam kehinaan, kecuali kalau orang itu atau siapapun itu menjaga dua hubungan, yaitu hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan yang kedua menjaga hubungan dengan sesama manusia atau hablum minannas. Jadi kalau siapapun orangnya, kalau ingin hidupnya baik, hidupnya sukses, dua hubungan ini harus dijaga dengan baik. Hablum minallah, hablum minannas. Hablum minallah apa? Ya, sholat. Ya, dari rukun Islam saja. Sholat, puasa, zakat. Kalau belum wajib zakat, infak. Ya, terus haji. Jadi orang yang dekat Allah itu pingin haji, Pak. Pinginnya teman. Oleh karena itu dia berusaha untuk bisa haji. Minimal dongo. Minimal berdoa itu.
Setiap saat dia berdoa, ya Allah mudahkan aku untuk bisa berhaji, berkunjung ke kota suci Makkah dan Madinah. Minimal itu. Kalau nggak bisa nyelengi gitu. Syukur-syukur di samping berdoa terus tiap bulan nyelengi khusus untuk haji. Jangan sampai tidak pingin. Orang yang sudah mengaku beriman kepada Allah, yang hubungannya dekat dengan Allah, itu selalu pingin haji. Itu yang pertama, hubungan dengan Allah. Sholat 5 waktunya dijaga, jangan sampai hilang. Puasa Ramadan kemarin sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita betul-betul menjadi alumni Ramadan yang sukses. Kemudian zakat atau infak, kemudian haji, itu hablum minallah. Kemudian yang harus dijaga lagi hablum minanas. Hablum minanas ini ada 2 istilah, ada 3 bahkan. Yang umum halal bihalal. Yang umum di Indonesia terkenal istilah apa? Halal bihalal. Nah, halal bihalal itu isinya 2, silaturahim atau silaturahmi. Silaturahim atau silaturahmi. Ini Bapak Ibu mau pakai yang mana? Apa silaturahim, apa silaturahmi? Ya tergantung tempatnya. Tergantung kita ngomong tentang apa. Kalau kita menjaga hubungan baik ya, dengan anggota keluarga, kerabat yang masih ada keturunan ya, darah ya, masih ada hubungan darah, itu silaturahim. Yang tepat silaturahim. Jadi ada rahimnya gitu. Yang ada rahimnya itu berarti yang masih saudara gitu, masih kerabat, adik kakak, ponaan, paklik, bulik, pakdi, budi. Nah itu silaturahim, menjalin hubungan dengan mereka, itu namanya silaturahim. Kalau umum, secara umum menjaga hubungan baik dengan orang lain secara umum gitu, bukan ada hubungan darah, itu yang tepat silaturahmi. Silaturahmi. Jadi Bapak Ibu sudah tidak bingung lagi sekarang mana silaturahim, kapan harus menggunakan silaturahim, kapan harus menggunakan silaturahmi. Jadi silah itu hubungan, rahim atau rahmi itu cinta dan kasih sayang. Jadi silaturahim atau silaturahmi adalah membangun hubungan sesama manusia dengan cinta dan kasih sayang. Tapi, nah ini pasti ada tapinya ini Bapak Ibu. Tapi cinta dan kasih sayangnya bukan cinta dan kasih sayang yang biasa-biasa saja. Ya, silaturahim atau silaturahmi itu cinta dan kasih sayangnya itu yang tingkat tinggi. Cinta dan kasih sayang tingkat tinggi. Itu silaturahim, bukan yang tingkat rendah. Maksudnya tingkat tinggi gimana? Maksudnya tingkat tinggi itu disebutkan dalam Al-Quran, wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'at. Maksudnya menjalin hubungan dengan cinta kasih yang tingkat tinggi itu pada saat seseorang membangun hubungan dengan orang lain itu bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Nah itu tingkat tinggi. Bisa membalas keburukan dengan kebaikan. Maksudnya gimana?
panjenengan berhubungan dengan orang yang lain itu menyakiti kita misalnya, tapi tetap kita balas dengan kebaikan, wah itu silaturahim, itulah silaturahmi. Berat atau betul? Orang lain berbuat buruk, kita tetap harus berbuat baik, itu silaturahim. Kalau ada orang baik sama saya, kemudian saya berbuat baik sama orang itu biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Kenapa saya berbuat baik sama orang itu? Karena dia berbuat baik sama saya. Panjenengan berbuat baik dengan orang lain. Kenapa? Karena orang itu baik dengan panjenengan. Itu biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya. Yang istimewa itu orang lain jelek sama panjenengan, panjenengan baik sama orang itu. Nah itu istimewa. Suami baik sama istri, kemudian istri baik sama suami, itu biasa-biasa saja, nggak ada istimewanya gitu ya. Nah, bapak-bapak ingin jadi suami yang istimewa atau suami biasa-biasa saja? Nah, gitu. Kalau ingin jadi suami yang istimewa gimana? Istri panjenengan itu cok nyengit, istri panjenengan cok nyengit, cok jengkelkan gitu. Tapi panjenengan tetap baik sama istri. Nah, itulah jadi suami yang istimewa. Atau ibu-ibu ingin jadi istri yang istimewa, ya begitu. Suaminya kurang baik, tidak mencintai sepenuh hati, ya, terkadang ngapusi, gitu. Tapi ibu-ibu tetap baik sama suaminya. Wah, itu istri istimewa. Nah, bapak ibu ingin jadi yang istimewa apa biasa-biasa saja? Berikut pak, yang istimewa pak ya, Masya Allah. Ibu-ibu gimana bu, mau jadi yang istimewa apa yang biasa-biasa saja? Nah itu silaturahim itu seperti itu. Wa yadra'una bil hasanati as-sayyi'at. Allah ya. Nah oleh karena itu silaturahim atau silaturahmi ini dampaknya sangat dahsyat sekali, dunia akhirat. Ya, kalau panjenengan menjaga merawat silaturahim atau silaturahmi itu dampaknya sangat luar biasa sekali. Ya, dunia dan akhirat. Saya sebutkan 2 hadis saja, tidak usah banyak-banyak. 2 hadis saja. Yang pertama untuk dunia dulu, dampak dunianya dulu. Kata Rasulullah an Abi Sihabin qala ahbaroni Anas ibnu Malik anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba ayyub satolahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asarihi fal yasil rahimahu. Dari Ibnu Syihab, dia berkata telah mengabarkan kepadaku Anas bin Malik bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa ingin dilapangkan pintu rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaklah ia menyambung tali silaturahmi atau silaturahim. Hadis riwayat Bukhari, ya, ini disahihkan menurut Fathul Bari, insyaallah sahih hadisnya ini. Jadi bapak ibu, ini dampak yang luar biasa di dunia bagi orang yang mau menjaga dan merawat silaturahim. Pertama apa? Dilapangkan rizkinya. Siapa yang tidak mau dilapangkan rizkinya sama Allah? Pasti mau semua. Tapi ketahuilah yang namanya rizki itu bukan duit saja.
Bukan harta saja, yang namanya rizki itu segala sesuatu yang bisa kita nikmati. Segala sesuatu yang bisa kita nikmati itu namanya rezeki. Bapak Ibu baru makan kepringet, agak panas hawanya gitu. Terus nyetel kipas angin gitu, silir-silir, nikmat tau betul. Itu rezeki. Kelihatannya kan menikmati kipas angin gitu, itu rezeki dari Allah. Coba kalau nggak punya kipas angin, ya kipasan pakai tangan. Rezeki. Suami istri rukun, satu keluarga rukun, itu rezeki. Dengan tetangga rukun, itu rezeki. Karena nikmat itu, nikmat semua. Jadi kalau ingin ingin diberkahi rizkinya oleh Allah, diluaskan rizkinya Allah, salah satunya adalah bangun dan rawatlah silaturahmi. Satu. Kalau di dunia modern penerapannya gimana? Dalam dunia manajemen. Dalam dunia manajemen penerapannya membuat banyak jaringan. Membuat banyak jaringan. Semakin banyak jaringannya, berarti nanti banyak uang atau harta yang masuk. Ya, seperti itu. Sebuah perusahaan kok jaringannya tambah luas, ya penjualannya nanti tambah baik. Seperti itu. Nah itu konsep silaturahim itu. Konsep silaturahim. Sebuah perusahaan kok nggak mau menjalin banyak hubungan, ya nanti kurang penjualannya. Itu konsep modern manajemen. Nah, itu diambil dari konsep silaturahim. Konsep silaturahim. Kemudian yang kedua, wayun sa'alahu fi asarihi. Dipanjangkan umurnya. Nah, secara duniawi kita dipanjangkan umurnya. Nah, dipanjangkan umurnya di sini bukan umurnya panjenengan bertambah gitu. Tadinya sudah ditentukan Allah 30, kemudian dipanjangkan menjadi 50, bukan begitu. Kalau umur yang itu tidak bisa nambah. Pada saat sebelum lahir kita ditentukan umurnya 70, ya sudah 70, tidak bisa nambah. Itu namanya umur biologis. Umur biologis namanya. Umur biologis itu tidak bisa nambah, tidak bisa ngurang. Dasarnya ayat Al-Quran, wa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jika seseorang tiba ajalnya, maka tidak bisa maju, tidak bisa mundur walaupun 1 detik. Itu dasarnya. Jadi umur biologis yang sudah ditentukan Allah sejak kita sebelum lahir itu tidak bisa bertambah. Nah, yang bisa bertambah apa? Umur amal soleh. Yang bisa bertambah itu umur amal soleh. Karena panjenengan membangun jaringan silaturahim, maka umurnya panjenengan itu manfaat. Jadi manfaatnya banyak gitu. Maksudnya dipanjangkan umurnya itu dipanjangkan manfaat umurnya. Ada orang umurnya 70 tahun, meninggal umur 70 tahun. Tapi dia baru tobat menjadi orang baik itu umur 69 tahun. 69 tahun dia tobat, kemudian hidup 1 tahun, tahun 70 meninggal dunia. Berarti amal solehnya berapa tahun? Setahun. Amal solehnya setahun dong gitu. Tapi ada orang meninggalnya 30 tahun. Tapi amal solehnya itu 15 tahun.
Karena sejak akil balik dia terus beramal soleh. Umur 15 tahun dia sudah beramal soleh dengan baik. Umur 30 tahun meninggal dunia. Maka orang ini umurnya 30 tapi amal solehnya 15 tahun. Dari segi umur amal soleh, yang pertama dengan yang kedua panjang mana? Panjang yang kedua. Walaupun umurnya hanya 30, umur biologisnya 30, tapi umur amal solehnya 15 tahun. Sementara yang pertama umur biologisnya 70 tahun, umur amal solehnya hanya 1 tahun. Nah inilah Bapak Ibu yang dimaksud wayun sa'alahu fi asari, dipanjangkan umurnya. Maksudnya apa? Umurnya itu bermanfaat, ya, lebih banyak bermanfaat, ya, gitu. Nah kalau umur biologis kita tidak bisa ngapa-ngapain, ya sudah terserah Allah. Dan kita tidak diberitahu. Ini rahasia Allah. Ya. Seseorang itu meninggalnya kapan, itu rahasia Allah. Kalau dikasih tahu aja di masjid terus nanti, nggak kemana-mana nanti. Dikasih tahu, panjenengan umurnya 5 tahun lagi gitu. Kira-kira panjenengan mau kemana? Kalau udah tahu 5 tahun lagi gitu. Ya mesti di masjid terus, nggak mau kemana-mana. Ibadah aja isinya. Untungnya tidak dikasih tahu sehingga kita agak enak gitu ya Pak ya. Nah kalau umur amal soleh tergantung kita, itu hak prerogatif kita. Bapak Ibu mau menjadikan umur amal solehnya panjang apa pendek tergantung panjenengan sendiri. Panjenengan tidak berusaha ya sudah, amal solehnya sedikit gitu. Dan inilah yang nanti dibawa ke akhirat, namanya umur amal soleh. Jelas ya Bapak Ibu ya. Jadi ada umur biologis, itu hak prerogatif Allah, kita nggak tahu, sudah ditentukan oleh Allah, itu nggak bisa nambah, nggak bisa kurang. Tapi ada umur amal soleh yang itu menjadi wewenang kita, ya, wewenang kita untuk memanfaatkannya, untuk diperbanyak manfaatnya atau tidak, tergantung kita. Nah, oleh karena itu kita sering berdoa kepada Allah dan diajarkan doa oleh Rasulullah apa? Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya Allah, bimbinglah aku dengan hidayahmu sehingga kami senantiasa berada di jalanmu yang lurus. Baguskan pribadi kami dengan takwa kepadamu, indahkan pribadi kami dengan akhlak yang mulia, mudahkan urusan kami, berkahi rezeki kami. Nah itu doa yang diajarkan Rasulullah supaya kita diberikan kesempatan untuk bisa memanfaatkan umur kita dengan sebaik-baiknya. Ya. Pakai bahasa Indonesia boleh, ya Allah bimbinglah aku dengan hidayahmu sehingga kami senantiasa berada di jalanmu yang lurus, sirotol mustaqim. Nah itu dua dampak dunia dari silaturahim, yaitu akan diberkahi rizkinya dan dipanjangkan umur amal solehnya, dipanjangkan umur amal solehnya. Nah yang kedua ini untuk akhirat. Untuk akhirat, orang ada hadis bunyinya begini, la yadkhulul jannah man qati'ur rahmah, la yadkhulul jannah man qati'ur rahmah, tidak akan masuk surga orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Masya Allah Pak, tidak akan masuk surga. Titik.
tidak akan masuk surga. Siapa? Orang yang memutus hubungan tali silaturahim. Oleh karena itu Bapak Ibu, jangan sampai mutus hubungan silaturahim dengan siapapun. Kalau pernah memutus dan sampai hari ini belum nyambung, tolong secepatnya disambung. Adapun orang yang diajak disambung nggak mau, itu bukan salah panjenengan. Pokoknya panjenengan sudah berikhtiar menyambung. Kalau diputus gimana Pak? Bapak Ibu, bukan memutus tapi diputus. Kalau diputus ya tidak apa-apa, jangan tidak berdosa, tapi tetap usahakan disambung kalau mau. Orang yang memutus silaturahim dengan panjenengan kalau bisa disambung kalau mau, kalau tidak mau ya sudah, panjenengan tidak berdosa. Yang berdosa yang memutus, dan dosanya itu akan menyebabkan dia tidak masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti paham sebaliknya gimana? Paham sebaliknya, kalau memutus tali silaturahim tidak akan masuk surga. Paham sebaliknya, kalau nyambung silaturahim akan masuk surga. Begitu. Jadi pemahamannya dibalik. Kalau mutus tidak akan masuk surga, kalau nyambung berarti dapat tiket surga. Maka Bapak Ibu berusahalah untuk nyambung silaturahim. Ada kisah yang menarik antara Abu Bakar dan Umar bin Khattab. Jadi Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq kalau ketemu Umar bin Khattab itu mesti uluk salam duluan. Uluk salamnya itu mesti duluan Abu Bakar. Assalamualaikum. Umar yang jawab, Waalaikumsalam. Padahal kedudukan fikihnya gimana? Uluk salam itu sunnah, ya, dianjurkan. Kalau menjawab salam wajib. Nah, tapi Abu Bakar ini mendahului terus, tidak pernah lewat pokoknya. Kalau ketemu Umar mesti Abu Bakar Assalamualaikum. Umar bin Khattab Waalaikumsalam. Itu setiap ketemu. Nah, suatu ketika Abu Bakar ketemu Umar bin Khattab itu tidak salam. Tidak salam, Pak. Ketemu tidak salam. Besok ketemu lagi tidak salam. Biasanya salam duluan, ini tidak salam gitu. Lah Umar bin Khattab bingung gitu. Ini Abu Bakar kok tidak salam sama saya, biasanya salam kok tidak salam gitu. Ada apa gitu. Ya dia juga tidak uluk salam gitu, tapi bertanya ada apa ini Abu Bakar nih. Biasanya salam duluan kok tidak salam. Sampai 3 hari. Sampai 3 hari itu ketemu tuh tidak salam, tidak uluk salam gitu. Akhirnya Umar bin Khattab lapor kepada Rasulullah, ya Rasulullah, tolong saya dibantu dijembatani dengan Abu Bakar As-Siddiq. Sudah Isya? Kok cepet tuh? Wah, ini ceritanya masih menarik ini. Tapi karena sudah habis ya, saya putus sampai di sini biar Bapak Ibu penasaran, nanti Sabtu depan saya lanjut. Oh, Sabtu depannya lagi. Sebabnya apa? Oh, sekarang jadwalnya dirubah ya. Setengah bulan sekali saya jatahnya. Alhamdulillah, enteng. Terima kasih Bapak Ibu, saya cukupkan sampai di sini karena waktunya sudah habis. Mohon maaf kalau ada kekurangannya. Mari kita tutup dengan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.